I told you I'm not here to mess around. Hai guys, selamat datang di Rendrama. Kali ini Rendrama akan menceritakan drama Thailand yang seru banget, berjudul Beauty Newbie. Drama ini mengisahkan tentang seorang gadis yang semasa sekolahnya selalu terkena bulian, gara-gara ia punya wajah yang jelek. Sampai akhirnya pas masuk kuliah, ia memutuskan untuk operasi plastik biar nggak dibully lagi. Kisah berawal dari Liu yang lagi siap-siap mau pergi ke kampus. Kedua orang tua Liu ini datang untuk memastikan kesiapan anaknya, memulai sekolahnya dengan wajah yang baru. Dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, Liu pun meyakinkan kedua orang tuanya kalau nanti di kampus tidak akan ada yang mengenali Liu. Liu sangat tidak ingin mengalami kehidupan sekolah seperti dulu lagi. Pagi hari itu, Liu pergi ke kampus dengan perasaan gugup. Saat Liu hendak akan memasuki kelas, ia berhenti dulu sejenak untuk menilai wajah cewek-cewek yang lain, dan Liu perkirakan tingkat keaslian wajah mereka. Liu yang sedang insecure tak berani langsung masuk ke dalam kelas. Ditambah lagi, anak-anak di kelas sedang ngobrolin cewek cantik dan populer. Tak lama kemudian datang seorang pria yang menegur Liu, gara-gara Liu menghalangi jalan. Pas dilihat ternyata Liu kenal dengan pria itu. Yang mana ternyata pria itu adalah teman sekolahnya dulu yang pernah ngatain wajah Liu yang buruk. Tanpa sadar, Liu pun langsung memanggil nama Guy. Guy pun heran kenapa Liu bisa tahu nama panggilannya. Padahal ini adalah hari pertama mereka masuk kampus. Liu panik akan tetapi ia langsung menyangkalnya dengan mengatakan hai. Guy yang sedikit curiga pun mendekatkan wajahnya ke Liu dan segera masuk ke dalam kelas. Di kelas, Guy terkenal sebagai cowok yang tampan dan populer. Akan tetapi anak-anak cowok di sana pada sirik dan tidak suka dengan Guy. Bahkan mereka rela untuk mengerjai Guy, supaya Guy tidak mendapatkan kursi duduk. Kini Liu harus memberanikan diri untuk masuk ke dalam kelas. Ia pun berjalan sambil mengumpat-ngumpat. Sedangkan Guy terus memperhatikan Liu dari bangkunya. Saat Liu menatap anak-anak di kelas, pikiran Liu langsung dipenuhi oleh prasangka-prasangka buruk. Dan rasa takut yang membabi buta. Ia sangat takut jika ada orang yang mengenali dirinya si buruk rupa. Hingga akhirnya Fai mengagetkan Liu. Fai mendatangi Liu untuk mengajaknya berteman. Karena Liu sangatlah cantik. Fai juga mengajak Liu untuk duduk di sampingnya. Ketika itu Fai mengambil buku absen dari tangan Guy untuk diberikan kepada Liu. Namun Liu menyadari kalau Guy telah menuliskan sesuatu di nama absen Liu. Setelah kelas berakhir, Fai ngasih tahu Liu kalau dari tadi Guy ngeliatin Liu terus. Dan sekarang Guy lagi berjalan menuju Liu. Fai pun menghitung mundur. Namun di detik terakhir, Fai pun langsung mengajak Liu untuk pergi. Hal itu sedikit membuat Guy kesal. Fai mengajak Liu ke tempat sembahyang. Di sini Fai meminta Liu untuk berdoa dengan mengucapkan kata-kata yang lantang. Liu pun berdoa kalau dirinya masuk jurusan kimia karena cita-citanya ingin membuat sebuah parfum terkenal. Hingga akhirnya seorang dosen menegur Liu karena suara Liu yang keras. Setelah itu, dengan resmi, Fai pun mengajak Liu untuk berteman. Ia juga mengajak kedua temannya untuk berkenalan dengan Liu. Sedangkan dari kejauhan, Guy masih terus mengawasi Liu. Keesokan harinya, anak-anak jurusan kimia pada ngadain acara kumpul untuk saling mengenal satu sama lain, sekaligus untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua jurusan. Ketika itu, ada sekumpulan pria yang sedang membicarakan tentang kecantikan dan kepopuleran Fai. Namun salah satu dari tiga pria itu justru malah tertarik dengan Liu. Polling pun dilakukan. Semua anak-anak menentukan pilihan mereka berdasarkan dari kecantikan dan ketampanan. Akhirnya hasil polling pun dibacakan. Guy mendapatkan polling tertinggi dan diangkat menjadi ketua untuk mewakili jurusan kimia. Setelah itu mereka akan menentukan satu orang perwakilan lagi dari anak-anak cewek. Namun ternyata hasil polling menunjukkan bahwa Fai dan Liu mendapatkan hasil polling yang sama. Liu yang tidak percaya diri dan merasa tidak pantas pun langsung menunjuk Fai saja yang mewakili jurusan. Akan tetapi Fai tidak mau, ia lebih ingin Liu saja yang terpilih. Kemudian Fai pun bilang kepada anak-anak bahwa ia ingin Liu yang dipilih, karena Liu pintar dalam bidang akademis dan juga Liu memiliki wajah yang cantik alami. Fai terus-menerus memuji kecantikan Liu. Hingga akhirnya semua anak-anak pun setuju dengan pendapat Fai. Dan mereka semua memilih Liu, kecuali Guy. Guy adalah satu-satunya anak yang tidak setuju. Liu yang sedang panik pun langsung menolaknya. Ia tidak ingin mewakili jurusan.
Liu yang takut nantinya akan terjadi apa-apa memutuskan untuk berkata jujur saja bahwa sebenarnya dirinya melakukan operasi plastik dan kecantikan Liu tidaklah alami. Mendengar hal itu, semua anak-anak pun langsung pada terkejut. Sementara Liu langsung kabur keluar. Tak lama datanglah Guy yang langsung nyamperin Liu. Di sini Liu sangatlah waspada terhadap Guy. Liu mengira Guy itu adalah orang yang sangat membenci dirinya. Liu juga tahu bahwa Guy pasti mengenali Liu. Namun Guy segera memberikan penjelasan kepada Liu bahwa Fai itu sebenarnya bukan orang yang pantas untuk dijadikan teman. Guy pun memberitahu bahwa sebenarnya dari awal Fai itu tahu kalau kecantikan Liu adalah hasil dari operasi plastik. Fai sengaja mendekati Liu biar dirinya semakin populer dengan caranya yang jahat. Fai menjadikan Liu sebagai mainannya. Ia pura-pura baik dan pura-pura bersikap polos. Supaya Fai tidak memiliki pesaing atas kecantikannya yang alami. Mendengar hal itu, Liu pun terkejut karena ia baru saja merasakan indahnya memiliki teman. Sementara itu di dalam ruangan, Fai lagi bersikap sok baik terhadap Liu di hadapan para anak-anak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak masalah dengan kecantikan operasi Liu. Dan Fai ingin Liu tetap mewakili jurusan dari pihak cewek. Akhirnya semua anak-anak pun memviralkan berita ini. Mereka semua jadi pada membanding-bandingkan kecantikan Fai yang alami versus kecantikan Liu yang operasi. Fai pun merasa menang karena dirinya lebih unggul atas kecantikan alaminya. Sementara itu, Liu sendiri masih negatif thinking terhadap Guy. Saat itu Liu hendak pergi dan Guy menahan tangan Liu. Tiba-tiba datanglah pria yang tadi naksir Liu. Malam itu, saat Guy mencoba menghentikan Liu, tiba-tiba Sen datang. Guy meminta Sen buat nggak ikut campur. Akan tetapi ternyata Liu malah meminta Sen untuk mengusir dan menjauhkan Guy dari dirinya. Padahal Liu tidak kenal dengan Sen. Liu yang merasa ketakutan berjalan pulang dengan tergesa-gesa sambil mewaspadai sekitar. Liu merasa dari tadi ada seseorang yang sedang menguntit dirinya. Liu pun meminta bapak penjaga untuk memergoki penguntit itu. Tapi ternyata penguntit itu adalah Sen, yang mana Sen adalah penghuni di apartemen sana juga. Bahkan kamarnya pun bersebelahan dengan Liu. Mengetahui hal itu, Liu pun jadi ingat dengan kata-kata ibunya yang menitip pesan untuk bergaul dengan tetangga. Keesokan paginya, Liu video callan sama orang tuanya. Di sini Liu berbohong, ia mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan mendapatkan banyak teman. Tapi tiba-tiba Sen muncul sambil menyapa ayah dan ibu Liu. Liu kaget karena Sen seperti sudah mengenal akrab kedua orang tuanya. Sen juga menceritakan kejadian semalam kepada orang tua Liu. Bahwa tadi malam Liu mengurung sendirian di luar kafe. Karena anak-anak udah pada tahu kalau Liu operasi plastik. Liu pun jadi sebal dengan Sen karena Sen membocorkan hal yang Liu rahasiakan. Kemudian Sen bilang kalau Liu tidak ingin terbuka dengan orang tuanya, maka Liu harus terbuka dengan Sen. Liu yang terpaksa akhirnya menyetujuinya. Sen juga menawarkan diri kalau ia akan menjaga Liu dari Guy. Pagi itu Liu membaca obrolan di medsos yang mana Fai sangat membela Liu. Hal tersebut membuat Liu yakin bahwa Fai adalah teman yang baik. Liu sangatlah bahagia dan merasa beruntung memiliki teman seperti Fai yang sangat perhatian terhadap dirinya. Ketika di kampus, tiba-tiba seorang pria nyamperin Liu. Pria itu ternyata diutus oleh Sen buat jagain Liu. Sedangkan dari jauh, Guy sudah memperhatikan Liu yang terlihat akrab dengan Fai. Dan juga terlihat akrab dengan Meg. Saat Guy sedang sibuk memperhatikan Liu, tiba-tiba seorang wanita datang dan langsung mengatakan kepada Guy bahwa ia curiga dan punya firasat buruk dengan Fai yang sedang merencanakan niat jahat. Guy pun setuju. Kemudian Guy meminta tolong wanita itu untuk menyelidiki pria yang sedang mencoba mendekati Liu. Kisah pun kembali ke masa lalu. Dulu pas zaman sekolah, ternyata Guy sudah memperhatikan Liu. Tetapi Liu sangat menjaga jarak dan bersikap waspada terhadap Guy, karena Liu tidak pernah punya teman. Guy tahu kalau Liu ahli di bidang parfum. Ia pun mengajak Liu ke toko parfum untuk mencarikan sebuah parfum yang cocok buat Guy. Setelah Guy mendapatkan wangi parfum pilihan Liu, Guy mencium wangi parfum itu dengan amat serius. Pagi itu di lab kimia, Fai membuat sebuah petisi. Akan tetapi hanya Guy dan temannya lah yang tidak setuju dan terlihat tidak suka.
Guy yang udah nggak tahan dengan sikap Fai pun mengatakan kalau Fai itu sengaja memuji-muji Liu secara berlebihan untuk dijatuhkan. Fai yang kesal pun jadi nyamperin Guy dan ia mengelesnya. Saat kelas berakhir, Guy mengejar dan mengajak Liu untuk berbicara. Di sini Guy meminta Liu untuk waspada terhadap Meg dan juga Fai. Akan tetapi Liu marah, karena menurut dirinya orang yang paling jahat itu adalah Guy. Liu ingat saat di toko parfum dulu, ketika Liu memilihkan parfum yang paling Liu suka untuk Guy. Namun Guy malah mengejek parfum selera Liu. Liu yang salah paham kepada Guy pun ingin Guy menjauhi dirinya. Guy sendiri berusaha untuk menjelaskan bahwa dari dulu ia serius ingin berteman dengan Liu. Namun Liu tidak percaya, karena ia udah sakit hati sama kata-kata Guy dulu di toko parfum. Ditambah lagi Liu juga mengungkit-ngungkit dan mengatakan bahwa dari dulu Guy tidak pernah menolong Liu saat Liu dibully. Mendengar kata-kata yang Liu ucapkan, Guy hanya bisa diam saja. Karena pada kenyataannya, Liu memang tidak pernah menyadari bahwa Guy dulu sering menolong Liu. Bahkan saat di toko parfum pun sesungguhnya Guy ingin mengatakan bahwa Guy ingin berteman dengan Liu. Namun Liu yang udah baper dan salah paham duluan malah pergi. Liu yang udah berburuk sangka dengan Guy pun ingin Guy tidak mengganggu hidupnya lagi. Keesokan paginya, Guy dan temannya mendengar ucapan Meg yang ingin menaklukkan hati Liu. Hanya sebagai pelarian dan permainan. Karena dirinya nggak mungkin bisa pacaran dengan Fai yang populer. Temannya Guy pun meminta Guy buat melindungi Liu. Tetapi sayangnya, Guy menolaknya. Ia ingat dengan kata-kata Liu kemarin. Siang hari itu di kantin, tiba-tiba saja Meg nyamperin Liu dan mengajaknya untuk berbicara berdua. Di sini, secara terang-terangan, Meg menyatakan perasaannya kepada Liu dan mengajaknya berpacaran. Liu yang shock pun hanya bisa diam dan terpana. Sementara itu, Fai hanya berpura-pura tersenyum di hadapan teman-temannya. Padahal, Fai ini sangatlah kesal dan marah karena ia berpikir bahwa dirinya kalah saing dengan Liu. Saat Meg meminta jawaban Liu, Liu pamit pergi ke toilet sebentar buat menyiapkan diri memberikan jawaban. Sementara Fai tahu nih kalau Liu bakal menerima pernyataan cintanya Meg. Namun Fai adalah orang yang tidak mau kalah. Ia sadar betul bahwa semua pria pasti menyukai dirinya. Fai pun langsung duduk di meja Meg sambil mengatakan kalau Fai menyukai Meg dan ia tidak mau Meg berpacaran dengan Liu. Meg kaget karena wanita yang ia idam-idamkan selama ini malah menyatakan perasaannya duluan. Akhirnya saat Liu kembali ke kursinya dan mengatakan kalau dirinya menerima cinta Meg, Meg langsung menepisnya buru-buru. Bahkan Meg bilang kalau ia tidak pernah suka dengan Liu. Meg beralasan kalau tadi ia hanya latihan akting aja. Yang mendengarnya sangat tidak tahan ingin menghajar Meg. Sedangkan Liu yang udah ngarep banget bisa punya pacar dan merasa dianggap pun akhirnya terluka lagi. Liu menangis, ia sungguh tidak sanggup mendapatkan perlakuan tidak adil dan hanya dianggap sebagai boneka. Wai yang pura-pura baik, sok-sokan ngasih perhatian dan bersikap prihatin kepada Liu. Saat Meg berjalan pergi, tiba-tiba saja Meg terjatuh ke lantai akibat tersandung kaki Guy. Guy sendiri merasa sedikit puas, udah memberikan Meg sedikit pelajaran. Sedangkan Liu kaget melihat Guy yang sengaja mengerjai Meg. Guy pun menjadi pusat perhatian anak-anak. Akibat dirinya dipermalukan oleh Guy, Meg yang temperamen pun langsung ingin menghajar Guy. Mereka berdua akhirnya berkelahi. Meg dan Guy dipanggil ke ruang dosen untuk disidang. Sen menunjukkan bukti rekaman kejadian tadi saat di kantin kepada ibu dosen. Video itu membuktikan bahwa Meg lah yang memulai pertengkaran. Meg marah kepada Sen karena Sen tidak membela dirinya. Sen pun juga menegur Meg yang melanggar perjanjian. Meg bukannya menjaga Liu, tetapi Meg malah menjahati Liu. Sementara Guy sendiri merasa utang budi terhadap Sen yang telah membela dirinya di hadapan ibu dosen. Sedangkan Liu sendiri malah jadi semakin sebal dengan Guy. Gara-gara Guy menuduh dan menunjuk Fai sebagai dalang dari semua ini. Setelah itu, Fai mulai bermanipulatif di hadapan Liu. Fai berpura-pura mau melindungi Liu dari Meg. Dengan cara meyakinkan Liu bahwa hal yang tadi Fai lakukan di kantin adalah cuma untuk ngetes cintanya Meg doang kepada Liu. Karena Fai tidak ingin Liu dimainin. Mendengar alasan itu, Liu pun semakin percaya dengan Fai
bahwa Fai adalah teman yang benar-benar baik. Sementara itu di rumah, Guy sedang melihat pecahan foto keluarganya yang terjatuh. Kemudian Guy merobek foto ibunya dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan harinya di kampus, Fai berbohong kepada Meg dengan mengatakan bahwa Liu sangat mencintai Meg, dan hal itu membuat Fai jadi tidak bisa berpacaran dengan Meg. Pernyataan Fai tersebut membuat Meg jadi menyimpan dendam kepada Liu, sementara Fai sengaja mengadu domba Liu dan Meg. Akhirnya Meg mencari tahu foto-foto masa lalu Liu pas masih jelek untuk dijadikan ancaman. Setelah itu, Meg meminta Liu untuk bertemu berdua. Liu yang merasa takut langsung ngechat ke Fai kalau Meg lagi minta bertemu. Di dalam ruangan, Meg mengatakan alasannya bahwa ia ingin Liu menyingkir. Karena Liu hanya menghambat Meg jadi nggak bisa pacaran dengan Fai. Liu yang masih merasa takut pun jadi kebingungan. Meg mengancam Liu akan menyebarkan foto-foto pas Liu dulu masih jelek kepada semua anak-anak kampus. Jika Liu masih suka dengan Meg. Tak lama kemudian, Fai datang dan mulai bermanipulatif. Ia sok-sokan mengorbankan dirinya demi Liu. Fai berakting seolah dirinya terpaksa menerima cintanya Meg demi Liu. Liu yang percaya sama kata-kata Fai pun malah memilih membiarkan foto jeleknya tersebar, daripada temannya harus menderita. Meg dan Liu mulai berdebat. Meg kesal dan benci dengan Liu yang kembali menghambat hubungannya dengan Fai. Tepat di saat Meg sedang di puncak emosi, Guy datang dan langsung menghajar Meg. Guy dan Meg pun kembali berkelahi. Ketika itu, foto-foto lama Liu akhirnya tersebar. Liu yang panik dan sedih pun berlari pergi. Guy yang mengkhawatirkan Liu langsung mengejarnya. Karena tidak terkejar, Guy pun akhirnya mencegah taksi dan pergi ke rumah Liu. Akan tetapi sesampainya di rumah Liu, Guy malah melihat Liu yang sedang berpelukan mesra dengan Shen. Saat itu tangan Guy pun keluar darah. Guy merasa sangat cemburu melihat kedekatan Liu dengan Shen. Guy yang kecewa pun memilih pergi dan langsung mengobati lukanya akibat berkelahi dengan Meg tadi. Kemudian Guy mampir bentar ke supermarket. Taunya Guy malah bertemu dengan Shen. Shen sadar kalau Guy tadi terlambat mengejar Liu dan keduluan sama Shen. Guy yang gak mau kalah pun mengungkapkan bahwa Liu itu adalah teman SMP-nya dan Guy adalah orang yang paling mengenal Liu. Shen sendiri juga membalas dan memanas-manasi Guy dengan mengatakan kalau dirinya tetanggaan sama Liu. Bahkan kamar mereka bersebelahan. Jadi wajar saja jika Liu dekat dengan Shen. Guy yang baru mengetahui hal itu pun merasa kesal dan semakin cemburu. Keesokan harinya, Guy dan Meg dipanggil lagi sama ibu dosen. Mereka berdua kena teguran dan Meg terancam mendapatkan skors. Kebetulan Guy punya ide nih, ia ingin tahu dari mana Meg mendapatkan foto-foto masa lalu Liu. Meg bilang kalau dirinya mendapatkan foto-foto masa lalu Liu dari salah satu akun penggemar Fai. Ketika itu di kelas, Guy berpura-pura menjadi penggemar Fai di grup chat. Ia menggunakan akun palsu. Guy ingin menemukan bukti bahwa Fai adalah dalang dari semua ini. Guy semakin yakin saat akun penggemar Fai membalas chatnya. Fai juga terlihat sedang mengetik. Tatapan mata Guy tak terlepas dari Fai. Sampai-sampai teman sekelasnya itu mengira Guy sedang naksir Fai. Lalu, saat Guy sudah yakin dengan buktinya, ia pun langsung menghampiri Fai dan memergokinya. Akan tetapi sayangnya, saat akun itu masih membalas, handphone Fai lagi dipegang sama Guy. Hal ini membuat Guy jadi salah tuduh dan malu. Saat keluar kelas, Guy sangatlah kesal dan pusing karena ia gagal mengungkap bukti. Sementara itu, di sisi lain, Shen sedang menghibur Liu yang sedang bolos kelas hari ini. Shen membawa Liu ke ruangan parfum miliknya. Ternyata Liu dan Shen sama-sama diundang untuk datang ke acara pesta pemilik parfum terkenal nanti malam. Malam itu, Shen dan Liu datang berdua sambil saling memuji satu sama lain. Shen cerita kalau dulu dirinya pernah kerja bareng dengan Bu Linda. Nah, Bu Linda ini adalah seorang wanita pembisnis pemilik parfum terkenal. Liu sangat mengidolakan Bu Linda, karena Bu Linda adalah sosok yang sangat menginspirasi Liu dan juga membuat Liu ingin menjadi pembuat parfum. Saat itu, Liu lagi ngetes wangi parfumnya Bu Linda yang baru. Liu sambil mengungkapkan sesuatu ke staf tersebut, bahwa wangi parfum itu adalah kecantikan yang tak terlihat.
Tanpa disengaja, Bu Linda mendengar kata-kata yang Liu ucapkan. Bu Linda pun bahagia karena ia baru menyadari ada seseorang yang mengingat kata-kata semangatnya. Setelah acara pesta selesai, Bu Linda ingin ngobrol-ngobrol sama Liu dan mengajaknya pergi ke sebuah kafe. Di sini Liu sangatlah bahagia karena ia akhirnya bisa ngobrol dan berteman dengan idolanya. Sedangkan Bu Linda juga curhat kalau dirinya punya seorang putra yang sangat ia cintai. Saat Bu Linda akan menyebutkan nama anaknya, ketika itu di saat yang bersamaan, Guy dan Anne juga lagi mau nongkrong di kafe dulu buat menenangkan diri gara-gara tadi siang Guy udah gagal cari bukti. Liu yang menyadarinya pun langsung memanggil nama Guy. Guy dan Bu Linda pun saling menatap dan sama-sama terkejut. Ketika itu, ibu Guy sangatlah bersyukur. Akhirnya ia bisa melihat anaknya lagi. Namun, berbeda dengan Guy, yang langsung ngasih muka jutek ke ibunya. Guy memperingatkan ibunya untuk tidak memanfaatkan Liu. Guy pun langsung mengajak Liu pergi. Akan tetapi Liu marah dan tidak mau. Karena menurutnya, Guy itu tidak berhak mengatur hidup Liu. Guy yang kesal dengan ibunya pun akhirnya memilih pergi. Kemudian, Anne ngomelin Guy karena Guy sudah bersikap tidak sopan. Guy pun memberitahu kalau wanita itu adalah ibunya. Sementara Lee juga meminta maaf kepada Bu Linda karena temannya telah bersikap tidak sopan. Di sini Bu Linda juga mengungkapkan bahwa Guy adalah anak tercintanya yang baru saja ia ceritakan dan sangat Bu Linda rindukan. Setelah Bu Linda ini mengetahui bahwa Liu ternyata adalah temannya Guy, akhirnya Bu Linda meminta tolong kepada Liu untuk menjembatani hubungan dirinya dengan anaknya, supaya mereka berdua bisa berdamai. Keesokan harinya di rumah, adik Guy lagi melakukan siaran langsung sambil mengajak kakaknya. Adik Guy ini menjual baju online. Ketika itu, adik Guy mengajak kakaknya buat sekalian promosi dan memamerkan kakaknya yang ganteng ke netizen. Setelah itu, Guy mendapatkan chat dari Liu yang mengajaknya untuk bertemu. Setiap kali Liu ingin membuka pembicaraan dengan Guy memotongnya. Guy menyampaikan hal-hal penting di kampus, bahwa dirinya sudah membereskan masalah Liu. Dan juga Guy telah menghapus semua foto-foto lama Liu di internet. Dan Liu sudah bisa pergi ke kampus sekarang. Saat mendengarnya, Liu cukup kagum dengan kepedulian Guy terhadap dirinya. Setelah itu, Liu pun berusaha untuk mengambil kesempatan membicarakan ibu Guy kepada Guy. Namun, sayangnya, Guy sudah tahu kalau Liu datang ke kafe tersebut bersama dengan ibunya. Di sini, Guy kembali menegur ibunya yang memanfaatkan Liu, hanya untuk kepentingan ibunya saja. Guy juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa kecewa dan trauma karena ibu dulu tega meninggalkan dan tidak peduli dengan anak-anak demi pacar baru dan juga pekerjaan. Guy yang masih menyimpan dendam dan luka terhadap ibunya pun pergi begitu saja. Sementara Liu langsung pergi menyusul Guy. Liu penasaran dan minta Guy buat cerita tentang masalah hidupnya. Akhirnya Guy mengungkapkan bahwa dulu saat ia meminta temenin Liu buat ke toko parfum, Guy sangat membenci bau parfum yang Liu pilih. Karena itu adalah parfum milik ibunya. Guy pun teringat dengan trauma masa kecilnya saat ibunya merasa frustasi karena parfum dan memutuskan untuk bercerai dengan ayah Guy. Setelah Liu mendengar curhatan Guy tentang kisah masa lalunya, keesokan harinya Liu pergi untuk menemui Bu Linda di kantornya. Kebetulan Bu Linda lagi meeting ngajarin stafnya membuat parfum. Liu pun juga diajak untuk membuatnya. Setelah itu mereka berdua berbicara di kafe. Namun, saat di kafe inilah Liu akhirnya tahu bahwa ternyata Bu Linda kehilangan indera penciuman. Hal itu membuat Liu terheran-heran dan bertanya. Akhirnya Bu Linda cerita bahwa ternyata dulu Bu Linda dan suaminya sering berbeda pendapat. Bu Linda ingin tetap menjadi pembuat parfum meskipun dirinya sudah menikah dan memiliki anak. Sementara suaminya ingin Bu Linda jadi ibu rumah tangga saja dan fokus mengurusi anak. Mereka berdua pun jadi sering bertengkar, hingga akhirnya ayah Guy tak sengaja membuat Bu Linda terjatuh ke lantai dengan keras. Bu Linda pun akhirnya mengalami gangguan fungsi otak yang mana mengakibatkan dirinya kehilangan indera penciuman. Sepulang dari rumah sakit, Bu Linda benar-benar syok dan panik karena dirinya tidak bisa mencium bau parfum miliknya sendiri. Sementara suaminya bahagia, karena itu artinya Bu Linda sudah tidak bisa kerja lagi dan bisa fokus jadi ibu rumah tangga.
Akan tetapi ternyata hidup Bu Linda malah menjadi stres dan ia kayak orang gila. Akhirnya suaminya pun menawarkan untuk bercerai saja. Dan Bu Linda bisa melakukan hal yang Bu Linda suka. Bu Linda sendiri merasa sangat sedih karena ia terpaksa harus berpisah dengan anaknya. Bu Linda juga curhat ke Liu kalau dirinya sangat merindukan kedua anaknya. Liu yang amat sangat ingin membantu Bu Linda segera pergi ke kampus untuk mencari dan bertemu dengan Guy. Dengan nafas yang terengah-engah, Liu mengajak Guy buat bicara berdua. Setelah Guy berbicara dengan Liu, Guy pun pergi ke kantor ibunya. Sementara ibunya tahu kalau kedatangan Guy itu pasti disuruh sama Liu. Di sini, ibu Guy sudah tidak mau berharap perhatian lagi dari anaknya. Ibu Guy pun langsung mengucapkan permintaan terakhir kepada Guy, bahwa Guy harus tumbuh menjadi pria yang hebat dan menjaga adiknya. Kemudian Guy menyuruh ibunya untuk mencium bau bunga yang ia bawa. Walaupun ibu Guy ini sudah berkata ia tidak bisa, Guy tetap memaksanya. Akhirnya ibu Guy ini kesal. Ia bilang bahwa dirinya memang mengakui bahwa ayah Guy itu membesarkan anaknya dengan baik. Akan tetapi ibu Guy juga tahu pasti Guy tidak akan terima ayahnya telah membuat ibu Guy menjadi cacat. Ibu Guy kehilangan banyak waktu dan tidak bisa bertemu dengan anaknya selama bertahun-tahun. Padahal ibu Guy hanya ingin memiliki quality time bersama dengan anaknya sesekali saja, walaupun hanya makan malam bersama. Mendengar pernyataan dan ungkapan kata hati ibunya membuat Guy jadi tersentuh. Setelah itu Guy pun mengajak adiknya untuk pergi ke rumah ibunya. Sementara di rumah, ayah Guy panik karena si Bibi cuma nyediain satu piring di meja makan. Otomatis ayah Guy pun panik mencari anak-anaknya. Kemudian ayah Guy ini menemukan pesan yang tertulis dari Guy, yang menyatakan bahwa Guy sedang mengembalikan waktu milik ibunya yang telah ayah curi. Di rumah Bu Linda, mereka bertiga akan menghabiskan waktu makan malam bersama. Ibu Guy amat sangat bahagia dan bersyukur bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Bu Linda pun curhat kalau selama ini ia hanya bisa melihat anaknya dari siaran langsung Gale saja di media sosial pas lagi jualan baju. Gale, adik Guy ini pun yang tersentuh langsung memegang tangan ibunya. Begitupun juga dengan Guy. Seusai mereka semua makan malam bersama, Guy berbicara berdua dengan ibunya di balkon. Guy memutuskan bahwa mulai sekarang ia tidak akan memihak kepada ayah atau ibu. Guy ingin mencari jati dirinya sendiri dan tinggal di dekat kampus saja. Kemudian, ibu Guy ini juga mengingatkan bahwa dirinya harus berterima kasih banyak kepada Liu yang telah menjadi jembatan damainya hubungan Guy dengan ibunya. Keesokan harinya, Guy meminta Liu untuk bertemu di suatu taman. Mereka berdua pun saling berterima kasih dan sama-sama meminta maaf. Guy dan Liu saling mengungkapkan isi hatinya satu sama lain, terutama kesalahpahaman masa lalu saat di toko parfum dulu. Guy dan Liu menghabiskan waktu bersama dengan penuh keceriaan sambil saling bercerita. Kini mereka berdua pun resmi menjadi teman dekat. Keesokan harinya, Guy langsung mencari kamar kosong di apartemen Liu. Namun sayangnya, semua unitnya masih tersewa dan tidak ada yang available. Ketika itu, Sen datang dan mengetahui bahwa Guy lagi nyari tempat tinggal di apartemennya. Sen pun jadi curiga. Jangan-jangan Guy mendatangi apartemennya karena lagi ingin mendekati Liu. Sen pun jadi berpikir bahwa kini mereka adalah saingan. Sementara Guy juga berpikir bahwa Sen akan menghalangi dirinya untuk tidak tinggal di apartemen yang sama dengan Liu. Sen kemudian dengan percaya dirinya menegaskan bahwa apartemennya semua unitnya sudah full, dan di waktu yang sekarang ini mustahil ada yang kosong. Sen pun menyuruh Guy untuk mencari tempat tinggal di tempat lain saja. Lucunya, saat Sen hendak akan masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba tetangganya ada yang lagi pindahan ngosongin unit karena pindah kerja. Sen pun langsung jadi cemas. Hari itu di kampus, anak-anak jurusan sedang sibuk menyiapkan pameran. Di kantin, Anne mengatakan kalau dirinya tidak tertarik untuk ikutan acara pameran jurusan. Ia pun mengajak Guy dan Liu buat jalan-jalan ke pantai. Tapi sayangnya, Guy tidak bisa karena ia punya urusan. Anne pun akhirnya membuat janji dengan Liu. Kemudian Guy menegaskan kepada Liu bahwa Liu jangan mau membantu mereka. Jika ada orang yang meminta bantuan Liu, itu artinya orang tersebut punya niat jahat. Baru diomongin, tiba-tiba Fai datang dan langsung meminta bantuan Liu untuk menjadi pelayan penjual minuman. Tetapi, Liu menolaknya dengan alasan ia tahu menjadi pelayan penjual minuman itu harus memakai baju seksi.
Sementara Fai pura-pura polos dan tidak tahu. Di ruangan lab, Fai terlihat sedih. Liu pun menawarkan Fai untuk istirahat saja. Tak lama kemudian, Fai kembali dalam keadaan Liu yang sedang sibuk banget. Saat itu, Liu meminta bantuan Fai buat pegangin gelas. Akan tetapi, gelas itu malah terjatuh dan melukai Fai. Kejadian ini sangat membuat Liu jadi merasa bersalah kepada Fai. Di UKS, Fai pun mengambil kesempatan ini untuk bersikap pura-pura sedih karena ia belum mendapatkan orang yang mau diajak buat jadi pelayan penjual minuman. Liu yang sedang merasa bersalah pun terpaksa memutuskan untuk membantu Fai. Dengan syarat, pakaian saat perjualan nanti harus tertutup. Sementara itu, Guy yang mengkhawatirkan Liu menunggu di luar UKS. Kemudian Liu berbohong kepada Guy. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa ikut jalan-jalan N ke pantai karena dirinya ada urusan keluarga. Liu pun yang takut ketahuan bohong langsung cepat-cepat pergi dari Guy. Selama seharian, Guy sibuk mencari kosan dekat kampus. Namun, ia belum menemukan tempat tinggal yang cocok. Sementara Sen terus saja mengganggu dan memanas-manasi Guy, supaya Guy mencari apartemen lain yang jauh dari Liu. Sen berusaha menghalangi Guy, supaya Guy tidak mendapatkan unit di apartemennya. Sen pun mengirimkan alamat apartemen rekomendasinya kepada Guy. Keesokan harinya di kampus, acara festival jurusan kimia pun akan dimulai. Liu dan Fai sedang bersiap-siap ganti baju. Namun, saatlah berganti pakaian, Liu sangatlah kaget dan kecewa karena ternyata kostumnya tidak diganti. Namun, Fai malah bersikap pura-pura polos dan tidak tahu. Sementara itu, di lapangan, Anne sedang nyamperin anak-anak. Anne cerita kalau dirinya nggak jadi pergi ke pantai karena Liu dan Guy lagi punya urusan. Tapi salah satu dari mereka mengatakan kalau dirinya baru saja melihat Liu yang sedang memakai baju seksi dan berjualan minuman. Disinilah Anne sadar bahwa Liu sudah berbohong kepada dirinya. Liu merasa amat sangat tidak nyaman dengan pakaian itu. Ia merasa dirinya seperti sedang terintimidasi. Sementara si kakak kelas merasa puas karena pelayanan cewek seksi akan meningkatkan hasil penjualan dan juga tips dari pelanggan. Ketika itu, Fai mulai berulah nih. Dengan raut wajahnya yang pura-pura sedih, ia memberikan laporan kepada kakak kelas. Kalau di meja yang ia layani, memperlakukan Fai dengan tidak baik. Pelanggan itu menyuruh Fai untuk mengelap meja. Sementara si kakak kelas yang juga ingin melindungi Fai pun langsung menyuruh Liu untuk menggantikan posisi Fai. Dengan terpaksa, Liu harus menurutinya. Si kakak kelas beralasan bahwa kecantikan Fai adalah cantik alami yang harus dilindungi. Tidak seperti Liu yang bertubuh cantik plastik. Si kakak kelas berprinsip kalau cantik plastik itu boleh diperlakukan semena-mena. Selama acara festival itu berlangsung, Liu terus-menerus disuruh mengelap meja dan mengambil barang terjatuh. Kedua pelanggan itu mengerjai Liu sambil mengambil gambar dan video Liu yang seksi. Anne yang melihat kejadian tersebut sangat mengkhawatirkan Liu. Sementara itu, Guy sedang mendatangi Sen untuk mengatakan bahwa Guy tidak cocok dengan apartemen yang Sen kasih kemarin. Kebetulan Nam ada di sana dan melihat Guy. Nam bilang kalau dirinya menunggu kedatangan Guy untuk tanda tangan kontrak karena sudah ada unit yang kosong. Mengetahui hal tersebut, Guy amat sangatlah marah kepada Sen yang telah mengerjai dirinya. Namun, sayangnya, di saat Guy akan menandatangani kontrak itu, Guy mendapatkan pesan dari Anne yang melaporkan bahwa Liu sedang dalam masalah. Otomatis, prioritas Guy adalah Liu, ia pun langsung pergi begitu saja. Setibanya di kampus, Guy langsung pasang badan untuk Liu. Guy yang sedang dipenuhi amarah pun menegur dan memperingati kedua pelanggan nakal itu. Setelah itu, Guy langsung memberikan tatapan mata tajam ke arah Fai. Malamnya, anak-anak jurusan kimia berkumpul buat ngomongin hasil penjualan dan tips yang didapatkan. Para kakak kelas itu sangatlah bangga, karena tahun ini mereka mendapatkan hasil jualan tertinggi berkat Liu yang tampil seksi. Kemudian, mereka semua membacakan komentar anak-anak kampus tentang pelayanan Liu tadi. Namun, komentar itu malah membuat Liu sedih, karena Liu malah mendapatkan perolokan yang mengatakan bahwa cantik plastik pantas sebagai tukang lap meja dan pemungut sampah. Mendengar kata-kata dan ledekan itu tentu saja membuat Liu sakit hati. Ia pun segera pergi dari sana. Saat Guy ingin mengejar Liu, ia ditahan sama Mork. Mork yang menyangka Guy menyukai Fai pun menantangnya untuk berlomba minum. Siapa yang menang, maka dialah yang akan mendapatkan Fai.
Guy menerima tantangan itu. Sementara itu, setibanya Liu di rumah, ia langsung menelpon ibunya buat curhat sambil menangis. Liu sungguhlah sedih, ia hanya ingin bisa hidup normal tanpa perolokan. Liu merasa frustasi dan depresi, karena saat dirinya jelek dan cantik pun seperti tidak ada bedanya. Liu capek dijadikan bahan olokan. Liu sangatlah ingin memiliki kecantikan yang alami. Sedangkan Guy akhirnya memenangkan pertandingan itu, yang artinya Guy berhak mendapatkan fight. Pai pun langsung didorong ke arah Guy. Namun Guy langsung menghindar. Di sini, niat Guy menerima tantangan itu adalah untuk memberikan pengertian bahwa mereka semua tidak berhak untuk menghakimi dan mengatur orang lain. Bahkan, Mork saja tidak mengkonfirmasi apakah Fai mau sama Mork atau tidak. Guy yang lelah dengan sikap anak-anak jurusannya pun memberikan mereka semua nasihat. Setelah itu, Guy curhat kepada Anne kalau dirinya belum mendapatkan kosan karena dihalangi sama Shen. Anne pun berkata bahwa jika Shen adalah orang yang licik, maka Guy bisa memenangkan hati Liu. Guy pun tersenyum penuh harapan, karena ia seperti memiliki kesempatan itu. Sesampainya Guy di apartemen Pak 6, Shen tiba-tiba menyerahkan kontrak unit kamar beserta kuncinya untuk Guy. Shen berubah pikiran dan ia memutuskan untuk menolong Guy. Hal ini membuat Anne jadi tersenyum, karena itu artinya bisa jadi Shen memang pria yang lebih baik dari Guy. Shen bahkan membantu Guy buat pindahan. Ia mengangkut banyak barang milik Guy dan mengikuti perintah serta arahan Guy. Keesokan paginya, Liu mendapatkan kata-kata semangat dari ibunya, bahwa Liu tidak sendirian, pasti Liu akan menemukan orang yang benar-benar tulus dan peduli dengan Liu. Kata-kata itu membuat Liu tidak sedih lagi dan kembali ceria. Saat Liu membuka pintu kamarnya, ia senang dengan kehadiran Shen. Namun, Liu juga dikejutkan dengan kehadiran Guy yang ada di sana juga sambil menunjukkan kartu bahwa dirinya kini adalah tetangga Liu. Liu sangatlah bahagia melihat Shen dan Guy sekarang akur. Shen juga cerita kalau dia yang bantuin Guy mendapatkan kamar. Lucunya, Guy ngatain Shen bawel dan menyebalkan, karena ternyata selama semalaman, Shen banyak mengatur penataan ruang kamar Guy. Setelah itu, mereka pun berdiskusi soal festival jurusan yang mana si kakak kelas ingin pelayannya tampil seksi. Liu pun punya ide untuk mengakhiri tradisi itu. Shen dan Guy bekerja sama menyiapkan barang-barang yang diperlukan. Sesampainya di kampus, mereka semua langsung berdiskusi dan menyatakan setuju dengan ide Liu. Guy dan Shen membantu menyiapkan dan menaruh aroma parfum buatan ibu Guy yang bisa menarik pelanggan. Sementara Liu, Fai, dan Mimi kini melayani pelanggan dengan menggunakan kostum lucu dan tertutup. Ketika itu, mereka hanya perlu menjual satu minuman lagi untuk menyaingi hasil penjualan dengan tema seksi kemarin. Mengetahui informasi itu, Fai yang punya niat tersembunyi langsung pura-pura pingsan. Kejadian Fai pingsan membuat heboh semuanya. Ditambah lagi ketika kostum binatangnya dibuka, Fai berpakaian seksi, sehingga membuat anak-anak jadi langsung mengabadikan momen menarik itu. Guy dan Shen panik karena hal itu bisa kembali merusak citra jurusan mereka. Guy pun langsung buru-buru mencari kain untuk menutupi baju seksi Fai. Shen juga segera menggendong dan membawa Fai ke ruangan UKS. Ketika itu, Guy menatap Fai yang tertidur dengan sorot mata penuh curiga. Kemudian Shen mengatakan bahwa biar Shen saja yang menunggu Fai di UKS. Guy pun pergi meninggalkan mereka berdua. Shen menemani Fai yang tertidur hingga jam 7 malam. Saat Fai terbangun, ia kaget ternyata Shen menunggu dirinya selama di UKS. Fai pun jadi senyum-senyum bahagia karena ia mendapatkan perhatian lebih dari Shen. Namun, melihat Fai yang kepedean membuat Shen jadi muak. Shen pun mengungkapkan alasan dirinya yang sengaja menunggu Fai terbangun. Hal itu karena Shen tahu kalau Fai tadi pura-pura pingsan. Shen juga tahu kalau tadi Fai tidak mau minum apapun selama festival. Seharusnya kalau Fai tidak mau bantuin, Fai tinggal bilang aja. Hal yang Fai lakukan membuat Shen yakin bahwa Fai lah yang telah mempermainkan Meg kemarin. Namun Fai pura-pura bersikap lugu dan tidak mengerti. Hal itu kembali membuat Shen muak. Shen pun menegaskan kepada Fai bahwa mulai sekarang bukan hanya Guy saja yang mengawasi Fai, akan tetapi Shen juga akan mengawasi Fai. Shen pun langsung pergi meninggalkan Fai. Sementara itu, Guy sedang mengajak Liu buat ngobrol berdua sambil berjalan santai dan menikmati suasana pesta malam. Tak lama kemudian, Liu mendapatkan telepon dari Shen yang menanyakan kabar dan di mana posisi Liu sekarang.
Telepon dari Sen itu tentu saja membuat Guy cemburu. Ketika Liu akan mengatakan titik lokasi di mana ia berada, tiba-tiba saja Liu ditarik dan dipaksa oleh orang-orang pemilik stan itu buat ikutan acaranya. Ternyata tadi Liu sedang berada di stan Kencan Kilat, yakni sebuah stan yang menjual jasa untuk mendapatkan pacar. Liu panik, tetapi dengan sigap Guy langsung menolong Liu dengan cara ikutan permainan itu juga. Siapa yang menyatakan cinta duluan, maka pasangan itu boleh pergi. Saat permainan dimulai, Guy pun langsung mengatakan kalau dirinya menyukai Liu. Liu yang kaget pun langsung salting sampai dirinya menumpahkan minuman. Kemudian, Guy langsung membawa Liu kabur dari permainan itu. Nah, karena baju Liu basah, akhirnya Guy pun menyuruh Liu untuk berganti pakaian di suatu ruangan. Namun, sialnya, mereka berdua malah terjebak di ruangan itu karena pintunya tiba-tiba macet. Seusai Liu berganti pakaian, Liu pun mengucapkan terima kasih kepada Guy karena Guy telah menolong dirinya keluar dari permainan tersebut. Sampai-sampai membuat Guy jadi harus berbohong dan pura-pura menyatakan cintanya kepada Liu. Akan tetapi, Guy malah menegaskan bahwa apa yang ia katakan tadi untuk membawa Liu kabur bukanlah suatu kebohongan. Guy serius dengan ucapan Guy. Mendengar ungkapan tersebut membuat Liu kaget dan terbengung menatap Guy. Saat Guy menyatakan perasaannya, Liu yang kaget langsung mengelesnya dengan mengatakan bahwa Guy pasti sedang bercanda. Liu pun segera ingin pergi dari suasana itu. Namun Guy kembali menegaskan bahwa Guy sungguh menyukai Liu dan Guy ingin tahu apa respon Liu. Saat Liu terpaku tidak bisa menjawabnya, tiba-tiba dua temannya datang dan menduga pasti Guy dan Liu habis lihat petasan berdua. Liu yang sedang salting dan gugup ingin segera melarikan diri dari sana. Dengan berpura-pura, ia harus segera mencari Sen untuk mengembalikan barang. Liu pergi keluar ruangan dengan tergesa-gesa dan berlari. Temannya pun memanggil-manggil Liu dengan kebingungan, karena ternyata jelas-jelas Sen sedang berdiri di sana. Saat menjelang tidur, Guy dan Liu ini sama-sama kebingungan saling ingin mengirim pesan. Akan tetapi akhirnya niat itu mereka urungkan. Pagi harinya mereka berdua berpapasan dan bersikap saling canggung. Setiap kali Guy ingin membicarakan tentang pernyataan cintanya, Liu selalu menghindar dan mencari topik pembicaraan lain. Di kelas, Rourke bersikap lucu. Ia mengikuti gaya berpakaiannya Guy, biar Vi menyukai dirinya. Kemudian Guy ngobrol sama Anne. Anne ngasih dukungan penuh supaya Guy bisa segera berkencan dengan Liu. Karena kalau Guy kelamaan dan terlambat, bisa-bisa Liu diambil sama Sen. Bukan hanya itu saja. Selama acara festival kemarin, di media sosial, anak-anak kampus malah menjodohkan Guy dengan Vi. Karena Guy dan Vi dinilai sama-sama memiliki fisik dan pesona yang sempurna. Walaupun yang menggendong Vi kemarin adalah Sen, akan tetapi gosip itu malah jatuh kepada Guy yang peduli terhadap Vi. Netizen juga ada yang berkomentar bahwa Guy tidak pantas buat Liu. Akhirnya, seusai kelas, Guy buru-buru mengejar Liu dan ingin mengajaknya ngobrol berdua. Tetapi Liu langsung menolaknya dengan alasan ia dan teman-temannya lagi mau ada urusan. Saat di ruangan lab, Liu lupa membawa jas labnya. Guy pun gercep minjemin jasnya kepada Liu. Tetapi sebelum itu, Guy telah menaruh selembar kertas di sakunya, yang bertuliskan bahwa Guy mengajak Liu berkencan. Nah, karena Guy ini tidak kunjung mendapatkan respon dari Liu, Guy pun akhirnya nyamperin Liu dan meminta tolong Liu untuk mengambilkan sesuatu di saku labnya. Akan tetapi, Liu malah melepas jasnya dan menyuruh Guy untuk mengambilnya sendiri. Guy pun jadi kecewa, rencananya gagal. Karena Guy capek, ia pun sengaja nyamperin Liu di kafe dan mengatakan secara langsung bahwa Guy ingin mengajak Liu kencan di hari Sabtu. Liu sendiri merasa tidak bisa kabur dan hanya terdiam. Tiba-tiba Sen datang dan langsung mencairkan suasana, serta membantu Liu untuk menjawab ajakan Guy. Akhirnya Liu bisa kabur dari Guy. Melihat kejadian itu, Guy pun menuduh Sen yang sengaja ingin menghalangi urusan Guy. Namun Sen menjelaskan bahwa justru Sen telah menolong Guy karena Liu tadi ingin menolak ajakan Guy dengan alasan Liu sudah punya jadwal kencan duluan dengan Sen Sabtu ini. Keesokan paginya di kampus, Guy dan Anne menguping percakapan Liu dan teman-temannya. Ternyata Liu mau diajak Sen berkencan ke museum parfum. Guy pun merasa panas karena ia dikalahkan. Guy pun akhirnya memutuskan untuk mencari tempat lain yang lebih bagus dari museum parfum buat kencan dengan Liu nanti. Hari Sabtu pun tiba. Liu dan Sen bersiap-siap untuk pergi berkencan. Sen mengajak Liu ke sebuah museum parfum milik perusahaan keluarganya.
Di sana Liu diajak untuk melihat-lihat jenis parfum langka dan menganalisa bau parfum. Setelah itu Liu dan Shen pulang ke kebun atap milik Shen. Pada momen ini Shen mengungkapkan bahwa dirinya tahu kalau Guy sudah menyatakan cintanya kepada Liu. Dan Shen juga tahu Liu pasti memiliki perasaan yang sama dengan Guy. Karena Shen bisa membaca sikap Liu dan saat Liu berada di dekat Guy akhir-akhir ini. Melihat Liu yang kebingungan, Shen pun mencairkan suasana sedikit dengan mengajak Liu membuat wewangian dari bunga. Saat perasaan Liu sudah mulai tenang, ia pun akhirnya curhat kepada Shen bahwa Liu memang menyukai Guy. Liu bercerita bahwa saat Guy pertama kali mengatakan hal tersebut, sejujurnya hati Liu langsung berdebar-debar. Awalnya Liu berpikir, Liu hanya deg-degan karena mendapatkan pengakuan cinta. Akan tetapi setelah Liu renungkan, dari awal saat Liu bertemu kembali dengan Guy, Liu selalu memperlakukan Guy dengan buruk dan bersikap dingin kepada Guy. Akan tetapi Guy tidak peduli itu. Guy tidak pernah meninggalkan Liu dan malah justru semakin melindungi Liu apapun yang terjadi. Liu telah jatuh cinta kepada Guy. Seharusnya Liu merasa bahagia mendapatkan pengakuan cinta dari orang yang Liu suka. Tapi saat ini Liu malah sedih. Liu hanya tidak ingin seseorang itu menjadi korban dan malah jadi terpuruk. Karena saat di sekolah dulu ada pria yang ingin melindungi Liu, tetapi pria itu malah ikut dibully juga. Liu mengerti Liu udah jadi cewek cantik. Akan tetapi ternyata hal itu tidak akan merubah keadaan. Liu sungguh sangat terpukul dan juga mengaca diri saat dirinya membaca komen netizen yang menyatakan bahwa Liu si tubuh plastik tidak pantas untuk Guy. Meskipun Liu tahu Guy tidak akan peduli sama komenan netizen seperti itu. Akan tetapi Liu hanya ingin melindungi Guy saja. Melindungi orang yang Liu suka dengan cara menjaga jarak dan tidak melebihi batas pertemanan. Sementara itu Guy lagi visit ke sekolah SMP-nya dulu. Guy memotret setiap sudut sekolah dengan kameranya. Ia ingin membuat kenangan baru untuk Liu dengan mengajaknya berkencan ke sekolah mereka dulu. Saat Liu pulang, ia mendapatkan bingkisan dari Guy di pintu kamarnya. Bingkisan itu berisikan sebuah foto-foto hasil jepretannya Guy dan ditambahkan gambar Guy dan Liu di sana. Namun respon Liu hanya diam dan bingung. Setelah itu Liu curhat kepada Shen bahwa Guy mengajaknya berkencan ke sekolah lama mereka. Liu sendiri bingung harus berbuat apa. Ia pun meminta pendapat Shen. Shen pun akhirnya memberi masukan bahwa jika Liu memang ingin menolak Guy dan tidak ingin berkencan dengannya, satu-satunya cara adalah Liu harus punya pacar orang lain. Shen bilang bahwa Shen itu di kampus memiliki nasib yang sama dengan Liu. Shen selalu dicap playboy, pembawa masalah dan memiliki image yang buruk. Jadi kalau Liu berkencan dengan Shen, maka semua akan aman. Karena Shen dan Liu sama-sama dinilai buruk. Akhirnya Shen meminta Liu untuk memberikan dirinya kesempatan. Kesempatan untuk membuat Liu jatuh cinta dengan Shen. Dengan cara berpacaran dengan Shen. Mendengar ungkapan tersebut, Liu cukup kaget. Ia pun hanya terdiam. Saat itu, Shen yang mengetahui bahwa Liu merasa tertekan dan bingung, mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan jawaban Liu dengan cepat. Liu boleh memikirkannya dahulu. Setibanya di kamar, Liu pun menjadi galau karena saat ia curhat kepada Shen, bukannya mengurangi beban dirinya, tetapi Liu malah mendapatkan masalah baru. Keesokan paginya, Liu bertemu dengan Shen di tempat laundryan. Meskipun Shen juga menyatakan perasaannya kepada Liu dan mengajaknya berkencan, akan tetapi sikap Liu terhadap Shen santai dan biasa aja. Tak lama kemudian, Guy datang sambil membawa cucian kotornya. Guy sungguh merasa panas melihat keakraban Shen dengan Liu. Liu sendiri langsung bersikap canggung dan buru-buru menghindar. Setelah Liu pergi, Guy yang penasaran dengan hasil kencan Shen dan Liu pun bertanya kepada Shen. Namun Shen tidak menjawabnya dan malah mengelesnya, dengan cara terus bersikap menghibur Guy dengan senyuman dan lawakannya. Setelah itu, Guy mendapatkan bingkisannya kembali, yang menyatakan bahwa Liu menolak pergi kencan dengan Guy. Akhirnya, selama di kampus Guy jadi terlihat sedih, murung, dan bete. N pun memberikan Guy semangat bahwa ini semua belum berakhir. Kebetulan Guy dan Liu sama-sama mengambil kelas budaya pop. Guy pun ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekati Liu. Ketika itu, Bu dosen memberikan tugas untuk menulis esai tentang film dan dikerjakan secara berpasangan. Saat keluar kelas, Liu kebingungan nih karena dirinya belum mendapatkan pasangan. Ditambah lagi teman-temannya juga menolak berpasangan dengan Liu, dikarenakan mereka sudah punya partner masing-masing.
Akhirnya saat Guy keluar ruangan, teman-temannya justru malah mendukung dan menyuruh Liu untuk berpasangan dengan Guy saja. Awalnya Liu menolak, akan tetapi setelah dirayu oleh teman-temannya, lama-lama terpaksalah Liu menerimanya. Sementara Guy senyum-senyum sendiri bahagia dalam hatinya. Wei yang ada di sana merasa iri karena Liu mendapatkan perhatian lebih dari Guy. Namun sayangnya, keuangan Guy lagi mepet banget dan gak cukup buat memberikan Liu kencan spesial. Guy pun berusaha mencari uang tambahan dengan menjadi guru les privat. Hari menonton film pun tiba. Guy memanfaatkan situasi ini untuk berkencan dengan Liu. Guy mengajak Liu naik tuk-tuk untuk pergi ke acara festival kota. Sementara Liu tetap menjaga jaraknya dengan Guy. Di perjalanan, Liu menghindar saat Guy ingin mengambil gambar berdua. Liu juga sama sekali tidak mau dibayarin dan ditraktir oleh Guy. Pokoknya, apapun yang Guy tawarkan kepada Liu, Liu selalu menolaknya dan bersikap cuek. Ketika itu, Guy sangat ingin memberikan Liu hadiah boneka angsa dari hasil kerja kerasnya mengikuti permainan. Namun, lucunya, Guy selalu gagal menjatuhkan kalengnya, dan ia sangatlah fokus sampai-sampai tidak sadar kalau Liu sudah tidak ada di sampingnya lagi. Guy baru menyadarinya saat ia kalah dalam permainan dan hanya mendapatkan sebuah gantungan kunci angsa. Sementara Liu diam-diam melakukan permainan yang sama dengan Guy, dan justru malah dialah yang mendapatkan hadiah boneka angsa itu. Menjelang sore, film pun akan segera dimulai. Guy meminta Liu untuk membawakan karpetnya, sementara Guy akan membeli beberapa cemilan, makanan, dan minuman. Setelah Guy datang membawakan makanan dan minuman, Liu segera transfer dan mengembalikan uang Guy. Liu sangatlah tidak ingin Guy mentraktir Liu sama sekali. Selama film itu diputar, Guy sangat sulit mencari kesempatan untuk mencairkan suasana dan mendekati Liu. Seusai menonton film, Guy yang tidak mau kencannya sia-sia pun memaksa Liu untuk makan malam dulu bersama sebelum pulang. Liu sangatlah kaget, Guy mengajak Liu ke restoran yang mewah dan mahal. Akan tetapi, Guy tetap memaksa Liu untuk menerima traktirannya. Ketika Liu pergi ke toilet, ia mendapatkan telepon dari Bu Linda, yang mengatakan bahwa dirinya lagi bawain makanan banyak untuk Guy. Di telepon itu, Bu Linda juga cerita bahwa keuangan Guy lagi krisis. Guy tidak punya uang karena Guy menolak uang dari Bu Linda. Bahkan Guy juga masih punya hutang sama Sen. Saat Liu kembali ke meja Guy, Liu panik Guy sedang memesan banyak makanan yang mahal-mahal. Liu pun langsung meminta Guy untuk segera membatalkan pesanan itu. Akhirnya Liu cerita kalau ia baru mengetahui kondisi Guy yang tidak punya uang. Namun Guy sendiri malah berpikir bahwa jangan-jangan selama seharian Liu menolak traktirannya itu karena Liu sangatlah peduli terhadap Guy. Selama perjalanan pulang, Guy pun jadi senyum-senyum bahagia karena ia senang sekali akhirnya Liu bisa bersikap peduli dan memikirkan dirinya. Sementara Liu ngomel-ngomel karena Guy salah paham. Hal ini membuat suasana pun menjadi cair. Sampainya di apartemen, ibu Guy telah menunggu dengan membawa banyak bingkisan makanan. Mereka bertiga pun hendak makan bersama di kamar Guy. Akan tetapi lucunya, saking krisisnya kondisi kehidupan Guy sekarang, sampai-sampai piring saja Guy tidak punya. Terpaksalah, jadi harus Liu yang membawa piring dari kamarnya. Kehadiran ibu Guy di antara mereka sungguh membuat suasana menjadi hangat dan akur antara Guy dengan Liu. Suasana itu membuat Liu tidak menyadarinya bahwa ia sangat nyaman berada di dekat Guy. Ibu Guy yang memberikan restu anaknya pun turut berbahagia dengan mengabadikan setiap momen manis antara Liu dan Guy, terutama saat mereka berdua mencuci piring bersama dan memakan es krim. Hingga akhirnya Liu tersadar bahwa dirinya telah larut dalam suasana. Liu pun segera pamit pulang kembali ke kamarnya, dan Guy membantu membawakan piring yang ia pinjam. Tak lupa, Bu Linda juga menaruh gantungan angsa hadiah Guy tadi ke tas Liu. Saat Guy kembali, ibunya pun langsung menggoda Guy bahwa Guy harus berterima kasih kepada ibu yang telah mendukung Guy dan juga mencairkan suasana. Jika ibu tidak ada, Guy tidak akan mendapatkan momen dengan Liu seperti tadi. Guy pun mengakuinya, namun ia masih sedikit bersikap pura-pura dingin. Sementara itu, di kamar, Liu mendapatkan foto-fotonya tadi dengan Guy dari Bu Linda. Saat Liu melihat kenangan itu, Liu pun jadi senyum-senyum sendiri bahagia. Namun, tak lama kemudian, Liu mendapatkan pesan dari Fai yang mengajaknya untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, Fai mulai berulah. Fai memanfaatkan kebaikan hati Liu dengan raut wajahnya yang memelas.
Di sini, Fai mengatakan bahwa dirinya menyukai Guy, dan Fai sangat ingin Liu membantu Fai untuk mendapatkan hati Guy. Liu pun kaget sekaligus sedih dalam hatinya. Saat Fai mengatakan bahwa dirinya menyukai Guy dan meminta tolong kepada Liu, Liu yang bingung serta syok pun bertanya kepada Fai, sejak kapan Fai mulai menyukai Guy. Fai pun menjawab dengan sikap manipulatifnya, bahwa dirinya jatuh cinta kepada Guy sejak Guy menerima tantangan minum dengan Mork untuk melindungi Fai. Fai pun sangat memohon kepada Liu untuk mau membantunya menjodohkan dirinya dengan Guy. Namun Liu tidak memberikan respon dan hanya diam terpaku. Keesokan harinya di lab, tiba-tiba Anne menawarkan diri kalau dirinya ingin berganti pasangan praktek. Anne melakukan ini biar Guy punya kesempatan dengan Liu. Akan tetapi tiba-tiba Fai malah memaksa kalau dirinya ingin berpasangan dengan Guy. Walaupun jelas-jelas Guy sudah menolaknya. Tapi Fai tidak peduli. Hal itu tentu saja membuat Guy kesal. Begitupun juga dengan Anne yang rencananya gagal. Sepanjang praktek berlangsung, mata Liu selalu mengarah kepada Guy dan Fai. Liu sangatlah cemburu melihat keakraban mereka berdua. Selesai praktek, Fai memaksa Guy kalau dirinya ingin bicara berdua. Fai pun rela mengikuti Guy. Dengan wajah dingin dan kesal, Guy terus-menerus bertanya kepada Fai, apa yang Fai inginkan dari Guy. Namun, Fai langsung pasang wajah memelas dan mengatakan kalau dirinya hanya ingin dekat dengan Guy. Guy memaki Fai abis-abisan dengan mengatakan bahwa Fai tidak mungkin menjadi teman Guy. Guy juga meminta Fai untuk tidak mengganggu kehidupan Guy dan Liu. Guy yang enek sama sifat manipulatifnya Fai pun pergi dari sana. Setelah itu, Fai mulai memanipulasi Liu lagi. Seolah-olah Liu tidak ingin membantu Fai, karena Liu tahu kalau Guy membenci Fai, dan Fai bukan cewek yang baik untuk Guy. Hal yang dikatakan oleh Fai membuat Liu jadi merasa bersalah tidak membantu Fai. Akhirnya, Liu pun berubah pikiran. Ia berjanji akan membantu Fai. Setelah itu, Liu langsung mendatangi Guy dan mengajaknya makan siang di luar. Melihat perubahan sikap Liu terhadap dirinya membuat Guy bahagia dan menyimpan harapan. Namun sayangnya, ternyata Liu membohongi Guy dengan mengundang Fai di sana. Saat Fai telah menggantikan posisi duduk Liu, Liu pamit pergi ke toilet. Dan ia langsung bersedih. Sementara Guy semakin enek dengan sikap Fai. Guy tahu kalau Fai sengaja memanfaatkan Liu dan membodohinya. Bahkan, Fai telah mencuci otak Liu. Guy pun terus-menerus bertanya dengan kasar, apa sih yang Fai inginkan dari Guy? Fai sendiri beralasan kalau Guy tidak pantas pacaran dengan cewek plastik. Guy lebih pantas pacaran dengan dirinya, karena memang itulah yang diinginkan oleh orang-orang. Dan ketenaran status hubungan Fai dengan Guy bisa dijadikan uang. Mendengar alasan itu, Guy semakin muak dengan sikap liciknya Fai. Setelah itu, Guy pun langsung mengejar Liu yang hendak pergi. Guy sungguh ingin meminta jawaban dari Liu. Liu pun menangis sambil mengatakan bahwa dirinya lebih memperdulikan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Liu tidak pantas untuk Guy. Sedangkan Guy sendiri berusaha untuk meyakinkan Liu. Tapi cara itu tidak ampuh. Kemudian dengan berat hati Liu mengatakan bahwa dirinya tidak mencintai Guy. Mendengar pernyataan Liu tersebut membuat Guy merasa terpukul dan juga sedih. Setelah itu Liu langsung pulang dan menangis terseduh-seduh di pelukan Shen. Liu merasa beruntung memiliki teman seperti Shen. Kemudian Liu pun curhat bahwa ia baru saja menolak Guy. Liu merasa bersalah karena telah menyakiti Guy. Namun Liu berpikir bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk mereka berdua dan berharap Guy bisa segera move on. Di sisi lain, Guy sedang melampiaskan kekecewaannya dan patah hatinya dengan banyak minum. Guy pun curhat kepada Anne bahwa dirinya sungguhlah bingung karena saat tadi Liu menolak Guy, kenapa Liu harus menangis? Seharusnya kan Liu merasa bahagia karena sudah berkata apa adanya. Tak lama kemudian, si kakak kelas mendatangi Guy sambil menjelek-jelekan dan menghina Liu si cewek plastik. Si kakak kelas itu sengaja ingin memanas-manasi Guy buat balas dendam yang kemarin. Si kakak kelas itu bingung kenapa Guy bisa suka sama cewek plastik dan palsu. Mendengar perkataan tentang Liu yang dijelek-jelekan, membuat Guy jadi tidak bisa menahan emosinya. Ia pun langsung memukul kakak kelas tersebut dan akhirnya terjadilah perkelahian. Sementara itu di tempat Shen, Liu lagi lanjut cerita bahwa alasan utama ia menolak Guy karena Fai menyukai Guy. Mendengar nama Fai disebut membuat Shen jadi curiga.
Ia pun bertanya kepada Liu, sejak kapan Fai mulai terlibat di antara Guy dan Liu. Namun, di saat itu tiba-tiba Fai mendapatkan telepon dari Anne yang ingin meminta nomornya Bu Linda. Karena Guy lagi di kantor polisi akibat abis berkelahi. Dengan tanpa sadar, Liu yang sangat mengkhawatirkan Guy pun segera pergi menyusul ke kantor polisi. Di sini Guy meminta maaf karena ia tidak bisa menepati janjinya untuk tidak berkelahi. Akan tetapi sebenarnya Liu tahu bahwa Guy berkelahi pasti karena ingin melindungi Liu. Liu dengan beraninya pun juga menyuruh si kakak kelas untuk meminta maaf kepada dirinya. Hal itu tentu saja didukung oleh Guy, karena jika si kakak kelas tidak mau meminta maaf kepada Liu, maka Guy akan meneruskan tuntutannya. Akhirnya masalah pun selesai. Kemudian Anne pamit pulang duluan. Sementara Bu Linda ingin ngobrol berdua dengan Liu. Bu Linda pun menyuruh Guy buat pulang bareng Shen. Di sebuah kafe, Bu Linda ingin tahu bagaimana perasaan Liu terhadap Guy yang sebenarnya. Bu Linda tahu bahwa Liu baru saja menolak Guy. Bu Linda juga meminta maaf karena kemarin ia mencoba ingin menjodohkan Guy dengan Liu. Akhirnya Liu pun berkata jujur kepada Bu Linda bahwa sebenarnya Liu juga menyukai Guy. Bu Linda pun penasaran, kalau Liu menyukai Guy, kenapa Liu menolaknya? Kemudian Liu berkata bahwa ada seorang wanita sempurna di kampusnya yang juga menyukai Guy. Liu berpikir bahwa Guy harus berkencan dengan wanita yang setara. Bu Linda pun heran mendengar alasan Liu. Ia akhirnya memberikan Liu masukan dan juga nasihat bahwa dulu orang-orang itu menilai ayah dan ibu Guy adalah pasangan yang cocok dan sempurna. Akan tetapi mereka malah bercerai. Bu Linda pun mengingatkan Liu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Bisa jadi orang yang Liu anggap sempurna, sebenarnya orang itu juga tidak sempurna seperti Liu. Liu pun mulai berpikir. Sementara itu, di sisi lain, Fai lagi sibuk siaran langsung untuk menghibur para penggemarnya. Seusai siaran itu berakhir, Fai menimbang berat badannya. Namun Fai kaget ketika berat badannya bertambah 2 kilo. Fai pun langsung buru-buru pergi ke kamar mandi dan mengambil sikat. Dari ruangan kamar Fai dan dapurnya ini terlihat bahwa kehidupan Fai penuh dengan kepalsuan. Malam hari itu, setibanya Guy dan Shen di apartemen, Shen menawarkan diri untuk merawat luka Guy. Saat Guy masuk ke dalam kamar Shen, ia baru menyadari bahwa Shen juga menyukai parfum sama seperti Liu. Guy pun semakin merasa dirinya tidak pantas untuk Liu. Kemudian Guy pun berpikir bahwa jika Liu bersama dengan Shen, maka impiannya untuk menjadi pembuat parfum terkenal akan lebih mudah. Dan kehidupan Liu akan jauh lebih tenang serta bahagia. Keesokan harinya, Liu menonton acara siaran langsung Fai. Liu sangatlah terkesima melihat kesempurnaan Fai. Pagi hari itu, Liu dan Fai berkumpul dengan temannya. Di meja makan ini, Fai cerita kalau barusan ia mendapatkan telepon dari Guy, dan Guy bersedia untuk mengerjakan tugas bersama dengan Fai. Di saat itu, tiba-tiba Anne datang ke meja mereka. Anne cerita kalau dirinya melihat Fai yang tinggal di lingkungan kumuh, namun Fai mengelesnya. Setelah itu, Liu mendapatkan kejutan bunga dari seseorang. Teman-teman Liu sangatlah mendukung Liu bisa berpacaran dengan orang yang memberikan bunga tersebut. Tak lama Liu mendapatkan pesan dari Guy yang mengajaknya untuk bertemu. Tujuan Guy mengajak Liu bertemu adalah untuk mengkonfirmasi bahwa Guy terlalu egois kemarin jika Guy memaksakan ingin berpacaran dengan Liu. Hanya karena Guy mengenal Liu di masa lalu. Sekarang Guy ingin menjalani kehidupan seperti apa yang Liu inginkan, yakni mengikuti pendapat orang lain. Seperti halnya saat Guy menerima ajakan Fai untuk mengerjakan tugas bersama. Guy pun mengerti bahwa pria yang Liu suka pasti Shen. Dan Guy ikhlas jika Liu bersama dengan Shen, jika memang itulah kebahagiaan Liu. Sekarang Guy hanya ingin menjadi sebatas teman aja untuk Liu, dan tidak lebih. Kemudian Liu pun pamit pergi dengan raut wajah yang muram. Sementara Guy termenung sambil meneteskan air matanya. Setelah itu, Liu mendatangi Shen yang telah menunggu dirinya. Semua anak-anak langsung membuat gosip bahwa Shen dan Liu adalah pasangan yang cocok, karena mereka berdua sama-sama palsu. Shen si penggoda wanita, sementara Liu si cewek plastik. Liu dan Shen menghabiskan waktu semalam bersama dengan penuh keceriaan dan tanpa beban. Akan tetapi, saat Liu curhat tentang apa yang Guy katakan terhadap dirinya tadi, Liu pun mulai menangis dan sedih. Liu sangatlah merasa bersalah terhadap Shen, karena Liu tidak bisa menyukai Shen,
dan hanya menipu diri sendiri. Sedangkan Sen juga meminta maaf kepada Liu karena ia telah memanfaatkan posisinya untuk bisa mengambil hati Liu. Sen pun berkata bahwa seharusnya Senlah yang menyadarkan Liu. Apapun yang terjadi, Liu harus melawan pendapat dan omongan orang-orang itu, dan Liu harus menjadi kuat. Mendengar ucapan Sen itu membuat Liu menangis, karena Sen sangatlah baik terhadap dirinya, dan sangat peduli dengan kondisi Liu. Kini Liu sadar bahwa keputusan Liu kemarin itu salah. Sen pun segera menyuruh Liu untuk menemui Gai, sebelum Gai berubah pikiran dan benar-benar melupakan Liu. Akhirnya, dengan perasaan cemas, Liu pun langsung mendatangi kamar Gai. Namun, seperti tidak ada orang di sana. Liu juga mencoba menghubungi Gai, namun tidak ada respon. Liu semakin panik, hingga Liu menelpon Bu Linda untuk menanyakan di mana keberadaan Gai. Liu merasa sangat tenang saat mengetahui bahwa Gai sedang ada di rumah ibunya dan belajar membuat parfum. Gai sendiri merasa heran karena tumben banget Liu sungguh-sungguh mencari dirinya dan mau menemuinya. Di sini, Liu mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi teman Gai. Gai bingung dengan pernyataan Liu tersebut. Akhirnya Liu menegaskan bahwa sekarang Liu ingin menjadi pacar Gai. Mendengar hal itu, Gai sungguhlah terkejut dan bahagia. Mereka berdua pun akhirnya berpelukan dengan saling menyayangi. Gai dan Liu pun akhirnya jadian dan resmi berpacaran. Mereka berdua pulang ke apartemen bersama sambil saling senyum-senyum malu. Awalnya Gai berniat ingin mengambil kesempatan supaya dirinya bisa memegang tangan Liu. Akan tetapi Liu malah salah paham dan memberikan tasnya kepada Gai. Walau begitu, dengan senang hati Gai pun rela membawakan tas Liu. Sesampainya di apartemen, mereka berdua berpapasan dengan Sen yang menunggu di tempat laundryan. Wajah Gai sungguhlah jutek terhadap Sen yang sedang mendatangi mereka berdua. Gai pun langsung menegaskan bahwa sekarang Gai dan Liu berpacaran. Sen hanya tersenyum kecil melihat sikap Gai yang protektif terhadap pacarnya. Namun lucunya, Sen lebih duluan mengetahui bahwa Gai dan Liu akan berpacaran dibandingkan dengan Gai sendiri. Gai pun bingung dan bertanya heran kepada Liu. Namun Liu tidak menjawabnya. Keesokan paginya, Gai mengajak Liu untuk datang ke pesta kampus. Di pesta itu juga menyediakan cincin bagi pasangan. Kemudian Liu pun meminta izin kepada Gai bahwa dirinya ingin berbicara dengan Fai soal hubungan mereka. Gai yang khawatir meminta Liu untuk menjaga dirinya. Di kampus, Liu mengajak Fai untuk berbicara berdua. Di sini Liu meminta maaf karena ia tidak bisa membantu Fai lagi untuk dekat dengan Gai. Dengan alasan sekarang Gai sudah punya pacar. Saat Fai bertanya siapa orang itu, Liu pun menjawab bahwa pacar Gai adalah dirinya. Mengetahui hal tersebut, Fai pun mulai bersikap manipulatif. Ia menyalahkan Liu abis-abisan dan menganggap Liu sangat jahat terhadap dirinya. Liu sendiri berusaha untuk tetap bersikap tegar. Liu siap menerima kemarahan Fai. Namun, saat Fai hendak akan memukul Liu, tiba-tiba ia berubah pikiran dan langsung pura-pura mendukung hubungan Gai dan Liu. Kemudian, kisah pun kembali ke masa lalu. Ternyata Fai menjadi orang yang seperti itu adalah karena tuntutan dan doktrin dari ibunya. Dulu, Fai memiliki wajah yang jelek dan tubuhnya tidak ideal. Ibu Fai menyiksa dan memaksa anaknya untuk memiliki tubuh dan wajah yang cantik. Ibu Fai ingin Fai menjadi wanita idola yang sempurna, cantik, dan pintar. Ibu Fai sangat kejam terhadap anaknya jika wajah Fai masih terlihat buruk. Fai pun berusaha untuk tampil cantik secara manual. Ia menyiksa dirinya dengan memuntahkan makanan setiap kali timbangannya naik. Ibu Fai menuntut Fai untuk selalu memiliki postur tubuh yang ideal. Fai melakukan cara untuk menjadi cantik dengan menyiksa dirinya karena keluarga Fai adalah keluarga yang miskin dan tidak punya uang untuk melakukan operasi cantik instan. Mau tidak mau, Fai pun harus berjuang membuat dirinya cantik dengan cara yang sulit. Selama ia hidup, Fai tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Semua itu hanya karena kehidupan impian ibunya. Hari pesta kampus pun tiba. Anne sangatlah iri melihat Gai dan Liu yang lagi senyum bahagia kayak orang lagi honeymoon. Ketika itu, saat permainan cincin telah dimulai, Gai dan Liu bingung karena cincin mereka berbeda. Dan cincin yang mereka pakai bukan cincin pasangan. Cincin Gai malah berpasangan dengan Fai.
Di sini, Fai langsung menunjukkan sikap liciknya terhadap Guy dan Liu. Fai mendekati Guy dan memeluknya, sementara Guy yang sangat membenci itu menahan amarahnya. Ternyata Fai udah berpesan kepada teman yang membagi cincin itu. Ia menitipkan kotak cincin tersebut untuk diberikan kepada Guy nanti. Bahkan Fai menceritakan kisah palsu kepada anak-anak di pesta. Seakan-akan dirinya lah yang kemarin berkencan dengan Guy. Padahal semua kisah itu adalah milik Liu dan Guy. Kemudian di toilet, Liu melihat Fai yang sedang membersihkan dirinya dari sentuhan dirinya kepada Guy tadi. Fai mengelap bibir dan juga mengelap seluruh tubuhnya dengan mengeluh jijik. Liu yang melihat itu semua sungguh tidak percaya dan heran. Akhirnya di sini Fai yang udah nggak tahan lagi membocorkan semua kemunafikannya yang telah ia lakukan. Bahwa dari awal Fai melihat Liu, Fai sangat membenci Liu. Fai benci Liu karena Liu bisa dengan mudahnya melakukan operasi biar cantik instan. Dan keluarga Liu punya uang untuk anaknya melakukan hal itu. Berbeda dengan Fai yang harus berjuang keras untuk mendapatkan kecantikan itu karena keluarga Fai tidak punya uang untuk Fai melakukan operasi. Itulah alasan Fai membenci Liu. Fai juga cerita bahwa ialah yang sebenarnya menyebarkan foto masa lalu Liu dengan cara memanfaatkan Mac. Semua kejahatan yang pernah Fai lakukan untuk Liu, Fai ceritakan dengan penuh emosi. Sementara itu, Liu hanya menangis, karena bagi Liu, Fai adalah teman pertama dalam kehidupan Liu. Fai tidak peduli, ia pun terus memaki-maki Liu, dengan menyombongkan dirinya tidak terkalahkan. Fai adalah wanita paling populer yang sempurna, dan semua orang telah memuja-muja Fai sebagai wanita idola yang baik hati. Pagi hari itu, Liu curhat kepada Guy kalau dirinya sangatlah sedih karena Liu menganggap Fai adalah teman pertama Liu, tetapi malah Zong. Guy pun menguatkan Liu sambil mengatakan bahwa sebenarnya teman pertama Liu itu adalah Guy, bukanlah Fai. Disinilah Guy baru mengungkapkan bahwa dulu pas SMP, Guy lah orang yang selalu menolong Liu, support usaha Liu, dan yang melakukan balas dendam ke orang-orang yang telah membuli Liu. Liu pun cukup terkejut mengetahuinya, karena ia dari dulu tidak pernah tahu bahwa Guy telah berkorban banyak untuk Liu. Saat Guy dan Liu saling berpegangan tangan, Shen datang dan menggoda mereka. Shen pun heran karena Liu dan Guy bukannya membereskan masalah Fai, tetapi malah mesra-mesraan. Akhirnya Guy meminta tolong Shen untuk memikirkan rencana memberikan Fai pelajaran. Di kampus, Guy, Anne, Liu, dan Shen pun berdiskusi sambil menganalisa strategi apa yang harus mereka lakukan untuk menjatuhkan Fai. Dan juga membuat Fai tobat. Guy pun cerita kalau dirinya pernah lihat Fai muntah-muntah di toilet. Rencana pun mulai dijalankan. Liu nyamperin Fai dan Guy langsung menyapa Fai seolah-olah Guy dan Fai ini berpacaran. Mereka membuat heboh anak-anak. Guy pun mengajak Fai buat makan kue bersama. Fai yang harus diet terpaksa memakan kuenya demi menjaga image. Dan ia pun pergi ke toilet untuk memuntahkannya. Liu pun mengikuti Fai. Liu berusaha menasehati Fai biar Fai tobat. Akan tetapi Fai malah ngelunjak. Ia malah membanggakan dirinya dan masih saja terus-menerus menjelek-jelekan Liu. Liu juga merekam ucapan Fai yang ternyata ia hanya memanfaatkan teman-temannya saja. Bahkan Fai tidak ingin menyebutnya teman, melainkan penggemar. Rekaman suara itu Liu jadikan alat untuk mengancam Fai jika Fai tidak mau tobat. Kemudian Fai pun akhirnya terpaksa harus mengikuti perintah Liu. Namun pada kenyataannya, Fai tidak mau menurutinya. Karena ia tahu kalau Liu tidak akan tega melakukan hal itu kepada dirinya. Dan Fai juga yakin bahwa Liu telah menghapus rekamannya. Saat Fai dengan sombongnya mengingkari perjanjiannya dengan Liu, tiba-tiba semua anak-anak kampus mendapatkan notifikasi rekaman suara pengakuan Fai yang hanya memanfaatkan penggemar dan temannya. Fai yang berdarah dingin kembali menuduh Liu yang sengaja ingin menjatuhkan Fai. Tapi sekarang anak-anak udah gak percaya karena mereka semua udah pada punya bukti masing-masing dan juga menjadi saksi atas kelakuan Fai yang buruk dan palsu. Akhirnya Fai pun menjadi stres dan kesal karena ia kalah.
Keesokan harinya, media sosial dipenuhi dengan komentar netizen yang mempertanyakan masalah Liu, Fai, dan Guy. Sementara Guy dan Liu ini hanya berdiam di rumah dan tidak meresponnya. Di sisi lain, Fai mendapatkan bingkisan kotak merah dari seseorang. Dalam bingkisan itu terdapat cetakan foto-foto Fai yang diambil secara diam-diam. Si pengirim juga menaruh tikus mati di dalamnya. Hal ini tentu saja membuat Fai semakin stres dan tidak tenang. Sementara itu, Sen lagi ngasih kabar ke Liu kalau sekarang di media sosial lagi rame banget soal foto-fotonya Fai yang seksi. Liu pun panik, ia mencemaskan keadaan Fai sekarang. Akhirnya mereka semua berkumpul dan berdiskusi buat kerjasama mencari Fai. Guy dan Sen bagian analisa dan yang lainnya bagian pencarian ke lokasi. Mereka ingin mencari tahu siapa pelaku yang menyebarkan rekaman suara itu dan juga yang akan menyiram Fai dengan zat asam. Setelah dianalisa, Sen dan Guy ini mencurigai Mimi. Guy langsung menelpon Liu untuk segera menginterogasi Mimi. Mimi pun mengakui bahwa ialah yang menyebarkan rekaman suara Fai di kamar mandi ke media sosial. Hal itu ia lakukan karena sejak dirinya berteman dengan Fai, Mimi sering disakiti hatinya sama Fai. Dan Mimi kesal karena Fai sudah mengingkari perjanjiannya dengan Liu kemarin. Liu pun meminta Mimi untuk membuka tasnya. Akan tetapi tidak ada zat asam di sana. Mimi bilang ia memang menyebarkan rekaman suara itu. Akan tetapi bukan dirinya yang membuat foto-foto seksi Fai. Kemudian Guy dan Sen ini melakukan analisa dan penyelidikan kembali. Guy berpikir bahwa yang tega melakukan ini pasti pacar Fai. Dan nama kucing Fai pasti adalah nama pacarnya. Guy pun mencurigai Mork. Ketika itu, Guy dan Sen pergi ke kafe tempat biasa Fai nongkrong. Saat Guy dan Sen bertanya kepada pelayan di sana, pelayan itu bilang kalau pria yang datang bersama dengan Fai bajunya berbau zat asam. Mereka pun jadi mencurigai Mork, karena pada tanggal itu jas lab Mork ketumpahan zat asam. Guy pun segera menelpon Film buat interogasi Mork. Saat Film menginterogasi Mork, rupanya dugaan Guy salah. Akhirnya Mork cerita kalau waktu itu ia hanya pinjam jasnya Jerry. Kini mereka semua telah mengetahui siapa pelakunya. Sementara itu, Fai lagi kehilangan kucingnya. Ia pun mencari-cari keluar. Namun saat Fai menemukan kucingnya, ada Jerry di sana. Di sini Jerry mengungkapkan kekecewaannya kepada Fai dan ingin balas dendam. Jadi ternyata pemilik akun penggemar Fai itu adalah Jerry. Setiap kali Fai akan tertangkap oleh Guy, Jerry lah yang menyelamatkannya. Jerry sangatlah mencintai dan loyal kepada Fai. Jerry juga menganggap Fai adalah pacarnya. Sementara Fai banyak memberikan janji manis dan harapan palsu kepada Jerry. Hingga akhirnya Jerry ini udah nggak tahan lagi melihat Fai lebih memilih orang lain dibandingkan dengan dirinya. Kini Jerry ingin balas dendam dan ia segera mengejar Fai yang berlari. Di sisi lain, anak-anak lagi pada panik mencari keberadaan Fai. Mereka takut kalau Jerry sampai merusak wajah Fai dengan zat asam itu. Akhirnya Liu menemukan Fai di pojokan yang sedang tertunduk sedih. Liu pun segera memastikan cairan itu dengan tangannya. Setelah itu, ia menenangkan Fai sambil mengatakan kalau wajah Fai baik-baik saja. Tetapi Fai malah ngamuk dan menampar Liu. Fai tidak percaya dengan omongan Liu. Fai menganggap wajah Fai sekarang sudah rusak. Dan Liu lagi bahagia karena ia tidak punya pesaing. Dengan cara berpura-pura bersikap baik kepada Fai. Liu pun kesal, ia meminta Fai buat berkaca. Sementara itu, anak-anak yang lain melihat Jerry yang sedang berlari gila. Mereka semua pun langsung mengejar dan menangkapnya. Keesokan paginya, Liu menjenguk Fai. Di sini Fai merasa heran dengan Liu yang masih saja bersikap baik terhadap dirinya. Kemudian Liu memberikan pengertian bahwa Liu hanya tidak ingin Fai merasa sendirian seperti yang dulu pernah Liu rasakan. Meskipun Liu membenci Fai, akan tetapi Liu lebih memilih untuk berdamai dengan Fai. Akhirnya Fai pun tobat. Kini Fai sudah bergaul dan bergabung dengan teman-teman Liu yang lain. Mereka asik dan sibuk membuat parfum. Sementara itu, Bu Linda bertemu kembali dengan suaminya. Mereka makan malam berdua, namun pertemuan mereka ini bukan untuk balikan, melainkan sebagai rekan bisnis. Ayah Guy juga sekalian meminta maaf kepada Bu Linda atas kesalahan di masa lalu. Malam harinya Guy mengajak Liu untuk berkencan ke pasar malam.
Mereka berdua bergandengan tangan dengan rasa bahagia, dan Liu menikmati malam itu dengan tanpa beban. Saat mereka berkencan ini, Liu dan Guy saling sharing tentang kehidupan, bahwa Liu telah memberikan Fei kesempatan untuk hidup, belajar, dan tumbuh dewasa. Kini, akhirnya Liu bisa menyatakan perasaannya kepada Guy secara langsung. Liu memberikan kertas kepada Guy yang bertuliskan senyawa molekul kimia, yang mana senyawa itu mengartikan sebuah perasaan suka, yakni bahwa Liu mencintai Guy. Mereka berdua pun saling berciuman. Drama Thailand Beauty Newbie tamat. Terima kasih teman-teman yang telah menontonnya.